Salam teman-teman. Shalom. Sekali lagi salam untuk kita semua. Shalom. Puji Tuhan pada hari ini kita bisa bersama kembali. Amin. Dengan sukacita bisa merasakan kasih Tuhan. Maka dari itu saya mengajak teman-teman semua untuk menenangkan diri, menenangkan hati, untuk mau bersekutu di dalam persekutuan umat Tuhan. Mari kita ambil saat teduh. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, remaja Karderi Murid. Kami bersyukur atas segala kasih Tuhan dalam hidup kami di sepanjang minggu yang telah berlalu. Yes. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat Engkau menyertai kami. Dalam lelah, dalam lemah, dalam badai hidup, Engkau ada bagi kami. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami rindu akan Engkau untuk menyatakan bahwasanya kami bersukacita hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami. Kami serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, adik-adik sekalian, mari kita bersama-sama memuji Tuhan, menyatakan pujian kita. Mari kita menyatakan bahwasanya kita rindu akan Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu dengan judul Inilah Rinduku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu. Mari kita mengatakan kembali, inilah rinduku. Inilah rinduku kepada-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan
semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Terpujilah Tuhan, hidup kita seutuhnya hanya oleh karena kasih-Nya. Mari kita berikan kemuliaan yang tertinggi hanya kepada Bapa. Hormat bagi Bapa Surga. Jangan lupa kita untuk bangkit bersama. Hormat bagi Bapa Surga, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Adik-adik remaja beserta kakak-kakak dan orang tua yang bersama dengan anak-anaknya, siapapun, marilah kita tabiskan ibadah kita pada minggu ini. Pertolongan kita pada ibadah remaja Kardera saat ini hanya datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam kasih Bapa yang tidak pernah berkesudahan, di dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus. Kiranya damai dan sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah ini dari saat ini dan seterusnya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik melawati kami lagi pada saat ini. Kami memohonkan kepada Tuhan, biarlah kiranya ibadah ini Tuhan pakai kami semua untuk menjadi alat kesaksian Tuhan, agar semua yang melihat dan semua yang mengikuti ibadah ini diberkati juga oleh Tuhan. Berkati adik-adik remaja ya Tuhan, yang mungkin saat ini dalam kelemahan dan keraguan-raguan. Tuhan lindungi dan berkati mereka. Tuhan berikan gairah dan semangat yang baru lagi untuk duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan meneruskan dan menyampaikan berita sukacita dan puji-pujian kepada semua orang yang Tuhan arahkan untuk mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa, mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami, karena kami percaya Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, shalom untuk kita semua. Shalom. Hari ini kita akan sama-sama bermazmur bagi Tuhan, yang terambil dari Mazmur nomor 43 ayat 1 hingga yang kelima. Saya ulangi, Mazmur nomor 43 ayat 1 hingga dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah, tempat pengusiranku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah. Mengapa Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku,
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian. Amin. Dipersilakan dulu. Ada sukacita? Amin. Amin. Ya, amin. Sukacita kita adalah di dalam Tuhan. Mari kita menyatakan dengan bersorak-sorai, terima sukacita surga. Sekali lagi saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Terima sukacita surga. Yang bertepuk tangan boleh bertepuk tangan. Yang berjoget silakan berjoget. Bebas kita untuk memuji Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi kita menyatakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam bagiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Silakan duduk kembali teman-teman semua dan adik-adik. Ya, kita sebagai orang yang selalu bersukacita kepada Tuhan, tentunya kalau mau terus bersukacita, maka kita harus mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di setiap langkah kita, di setiap perbuatan kita. Maka dari itu mari kita menenangkan diri, tenangkan hati, buang segala pikiran yang tidak baik dan fokus hanya kepada Tuhan. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan pujian firman menjadi manusia. Menjadi manusia, diam di antara kita.
Yesus Kau juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Salam untuk adik-adik dan kakak-kakak. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, udah kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Bapak berkati kami Tuhan, terima kasih Tuhan berkati saudara kami. Anak-anakmu mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati apa yang kami sampaikan, engkau berkati Tuhan, berkati firman Tuhan, berkati juga anak-anak yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkati Tuhan. Tuhan Allah kami dalam surga, ampun kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, saya siapkan. Shalom untuk adik-adik dan kakak-kakak. Shalom. Pada pagi hari ini kita akan membacakan dari kitab Amsal 1 ayat 8 sampai 10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Terima kasih. Saya akan memberikan tema pada pagi hari ini, yaitu nasihat orang tua adalah perhiasan yang indah. Baik, adik-adik, kenapa saya mengambil tema ini? Karena Amsal Salomo ini kita untuk jangan menganggap remeh didikan ayah kita. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibu kita, semua demi kebaikan kita sendiri. Sebab jika kita turut akan didikan ayah atau ibu kita, maka kita akan mendapatkan mahkota perhiasan. Jadi adik-adik, saya mengajak untuk kita semua, mari kita mendengar ajaran orang tua untuk memperoleh hal tersebut. Amsal Salomo ini ingin menasihati agar kita sebagai anak remaja menerima nasihat dan ajaran dari ayah dan ibu, bahwa manfaat didikan dan dorongan itu adalah untuk kehidupan masa kini dan masa depan kita. Agar kita menjadi anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, terlebihnya kepada Tuhan. Sebab setiap ajaran dan didikan dari kedua orang tua kita tidak akan pernah sia-sia, karena terkadang kita sebagai anak lupa akan nasihat-nasihat itu. Untuk itu, mulai dari sekarang, marilah kita sebagai anak Tuhan, baik dari orang tua kita, teman kita, maupun orang tua di sekitar kita. Kalau kita sudah mendengarkan setiap nasihat itu, maka kita akan diberkati Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Demikian firman Tuhan. Lalu kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, karena hamba-Mu sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang siap mendengarkan
yang sudah mendengarkan. Tuhan berkati dalam pekerjaan, Tuhan berkati dalam setiap langkah. Tuhan berkati juga anak-anak remaja maupun kakak-kakak remaja yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati mereka Tuhan, kalau mereka bisa praktekkan dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati setiap langkah mereka Tuhan. Tuhan Allah kami dalam surga, ampuni akan setiap salah dan dosa kami Tuhan. Kami adalah manusia, banyak kesalahan dan dosa kami, tapi kami percaya kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang maha tahu dan maha pengasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Amin. Baik, kepada kakak-kakak mentor dan juga adik-adik di rumah, kita akan mengangkat doa syafaat kita pada hari ini. Mari berdoa untuk pergumulan pribadi, untuk mentor remaja supaya semakin berkembang, untuk pembina kita Mami Yoke, dan juga kita berdoa buat negara kita. Dan jangan lupa untuk berdoa orang tua kita dan saudara-saudara kita yang masih berkekurangan sampai saat ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus buat berkat-Mu hingga pada hari ini Tuhan kami boleh berdiri, kami boleh merasakan nafas kehidupan dan berkat-Mu yang sungguh tiada berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau masih menyertai kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena atas berkat-Mu Tuhan kami beroleh kasih-Mu hingga pada hari ini Tuhan. Kami boleh melakukan ibadah kami boleh mengangkat pujian kami dan mendengar setiap firman yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus di surga, pada hari ini kami telah disapa dengan firman-Mu. Betapa pentingnya Tuhan kami mendengarkan nasihat orang tua kami. Kami rindu Tuhan biar firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami. Biar kami Tuhan dapat melaksanakan dan melakukan firman-Mu sebagaimana menurut kehendak Bapa di surga. Tuhan Yesus di surga, kami berdoa juga buat Mami Yoke yang menjadi pembina kami di mentor remaja ini. Kamu berkati Tuhan setiap pergumulannya. Kau berkesehatan Tuhan, bagi keluarganya juga Engkau menyertai Tuhan. Kami percaya Tuhan sukacita dan pengharapan-Mu selalu menyertai. Kami berdoa juga Tuhan buat kami kakak-kakak mentor yang belum bisa berkumpul, yang masih jauh. Engkau memberkati kami satu sama lain. Berkati hati kami, berkati kesediaan hati Tuhan untuk melayani, dan kami siap untuk melayani-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus di surga, kami berdoa buat adik-adik kami yang sedang di rumah saat ini, baik remaja-remaja mentor, baik anak-anak di luar sana Tuhan yang sudah siap untuk menjadi pendengar firman-Mu. Tuhan memberkati, menjamah hati mereka Tuhan. Jika mereka sedang lalai akan tugas firman-Mu, mari berkati mereka, jamah hati, sentuh hati mereka, biar mereka mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau beserta mereka dalam pendidikan mereka, Engkau melindungi mereka. Berkati juga Tuhan buat orang tua kami. Berkati Tuhan, biarlah orang tua kami selalu dalam penyertaan Bapa di surga. Tutup bungkus mereka, jamah pekerjaan mereka Tuhan, dan mereka selalu dalam penyertaan-Mu. Tuhan Yesus di surga, kami berdoa buat negara kami ini, negara kami yang sedang dilanda virus corona. Mari Engkau jamah dan pulihkan Tuhan. Biarlah kami bisa melakukan aktivitas kami sebagaimana menurut kehendak Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan Yesus di surga buat saudara-saudara kami, orang-orang di luar sana Tuhan, yang sedang kehilangan. Engkau berkati hati mereka, yang sedang sakit hati beri kelembutan hati, yang sedang patah hati berikan kebahagiaan. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan hati setiap yang luka, mencukupkan segala sesuatu keperluan yang sedang kekurangan, menjamah setiap pekerjaan dan menjamah setiap aktivitas. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau beserta kami. Kami percaya Tuhan, dan kami tahu kami tidak dapat berdiri saat ini jika bukan karena Engkau. Untuk itu mari hadir setiap hati kami, jamah setiap harapan kami, jamah pergumulan kami. Engkau memberkati organisasi mentor remaja kami Tuhan, semakin berkembang, semakin baik untuk kedepannya. Tuhan yang menjamah dan melindungi agar pelayanan ini bermanfaat bagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, kami bersyukur. Terima kasih juga buat penyertaan-Mu, buat ibadah kami, puji-pujian yang telah kami sampaikan, mazmur yang kami dengarkan, firman yang kami dengarkan. Biarlah itu menjadi bentuk pemuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, begitu banyak kesalahan kami. Kami berdosa terhadap Engkau, berdosa terhadap sesama kami. Kami memohon ampun agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami belum sempurna, dan kami akan menyempurnakannya dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini
kami yang secukupnya, dan janganlah kami bersama kami, seperti juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Baik, masih tetap kita berdiri bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman. Mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, pada kerajaan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebaikan dan tubuh dan hidup yang amin. Baik, teman-teman, adik-adik sekalian, bila kita mau berakhir, tapi kita tetap hidup di dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita bersandar pada firman-Nya yang menjadi kekuatan bagi kita. Maka dari itu, pedoman hidup baru bagi kita di sepanjang minggu ini diambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Sekali lagi, pedoman hidup baru bagi kita untuk minggu ini diambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Saya membacakan bagi kita semua. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mari kita memuji Tuhan. Bless the Lord. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Adik-adik dan kakak-kakak mentor, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah melayani. Dan perlu diperhatikan bahwa firman Tuhan terkait dengan kita ya, keluarga ya. Karena memang ini GPI sedang bulan keluarga. Jadi di situ ada papa, ada mama. Ada ajaran dari papa, ada juga pendidikan dari ibu. Dan itu disimpulkan oleh Linja apa tadi? Perhiasan. Jadi tidak ada sesuatu orang tua yang mengajarkan salah ya kepada kita. Tidak juga ada orang tua yang mau membiarkan anak-anaknya jatuh ke dalam hal-hal yang tidak baik. Karena itu kita sebagai anak memahami bahwa orang tua itu adalah perpanjangannya tangan Tuhan untuk mendidik, mengasuh kita. Dan tanggung jawab itu akan dipertanggungjawabkan orang tua kepada Tuhan. Jadi anak-anak jangan sampai menggerutu atau menyalahkan orang tua. Kalau orang tua mau mendidik dan mengajar kita, itu artinya segala yang baik akan diberikan kepada kita. Firman Tuhan tadi mengatakan seperti itu. Ya. Sebagai anak, posisi anak ada di dalam keluarga yang harus dididik dan diasuh oleh orang tua. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita. Dan untuk utuhnya satu keluarga, kita berada di dalam satu rumah. Bukan karena rumah itu besar, bukan karena rumah kita gedong, tapi di dalam rumah itu ada kasih Tuhan
yang mengikat satu dengan yang lain. Mama, papa, anak, orang tua. Itulah yang mengikat sehingga menjadikan kita sukacita dan percaya bahwa kita tidak akan menghadapi tawaran-tawaran yang jahat untuk menjerumuskan kita. Itu yang bahaya. Itu yang harus diingat, dan tetap kita percaya tanpa doa kita kepada orang tua juga. Jangan selalu hanya mengharapkan doa orang tua kepada kita, tapi kita juga yang mendukung orang tua di dalam doa kita supaya mereka tetap semangat dan tetap di jalurnya Tuhan. Ya, kiranya firman Tuhan yang tadi disampaikan itu menjadi kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup sebagai remaja. Karena itu, marilah kita akhiri ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Bapa Sorgawi, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita semua di dalam memasuki minggu yang baru dengan kasih dan kuasa Tuhan, sehingga kita tetap terpelihara di dalam keutuhan keluarga, karena Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Telah selesai ibadah, mari kita menenangkan kembali diri kita di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih ibadah yang telah Engkau izinkan kami lakukan. Kami semua percaya adalah karena penyertaan-Mu. Terima kasih kesempatan yang Engkau beri kepada kami untuk memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan hidup ini kembali ke dalam tangan-Mu dalam melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.